Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam menjalani minggu ini ya. Dalam video ini, saya Mara Konita Tila dengan NIM 200512140464 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B akan menjelaskan tentang kabeling kabel UTP. Mari kita mulai dan selamat menonton. Nah, sebelumnya, apa sih kabel UTP itu? Jadi, UTP adalah singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yaitu kabel yang digunakan untuk transmisi data dan menghubungkan antar perangkat komputer dan sebagai kabel jaringan LAN atau Local Area Network. Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang apa itu LAN atau Local Area Network. Bisa disimak lagi ya. Nah, dinamakan kabel UTP karena tidak adanya lapisan pelindung atau unshielded berupa lapisan aluminium foil. Beda halnya dengan kabel STP atau Shielded Twisted Pair yang memiliki lapisan pelindung berupa lapisan aluminium foil. Nah, kabel ini memiliki 4 pasang inti kabel yang saling terlilit. Jadi kabel ini memiliki 8 inti yang dipasang-pasangkan dan juga dililit atau twisted, yang masing-masing memiliki kode warna. Kabel ini menggunakan konektor bernama RJ45. Dan ini adalah gambar dari kabel UTP. Dan ini adalah gambar dari RJ45. Kabel UTP sendiri memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Yang pertama akan saya bahas tentang kelebihannya dulu ya. Kelebihannya, yang pertama, mudah ditemukan di toko-toko, harganya terjangkau, mudah dalam instalasinya, dan juga banyak digunakan pada transmisi analog maupun digital. Sedangkan kelemahannya, jaraknya terbatas, maksimal hanya 100 meter, kabelnya mudah terkelupas, rentan terhadap interferensi atau noise, dan yang keempat, banyak dijual kabel yang kualitasnya kurang bagus. Jadi ketika membeli kabel ini harus hati-hati dalam memilih kualitasnya ya. Jenis-jenis kabel UTP. Kabel UTP memiliki jenis 7, ada 7 jenis. Yang pertama adalah kategori Cat 1. Nah, kabel ini memiliki kualitas transmisi yang rendah dengan kecepatan hanya 1 megabit per second. Dan kabel jenis Cat 1 ini didesain untuk komunikasi suara analog saja. Penggunaannya ada di Plain Old Telephone Service atau POTS. Dan untuk kategori Cat 2, kabel ini memiliki kualitas yang lebih baik daripada Cat 1 dengan kecepatan maksimal 4 megabit per second. Dan kabel ini didesain untuk komunikasi data dan suara digital. Yang sebelumnya Cat 1 hanya didesain untuk suara analog, Cat 2 didesain untuk komunikasi data dan suara digital. Penggunaannya biasanya ada di token ring dari IBM. Kemudian ada kategori Cat 3. Cat 3 ini didesain untuk komunikasi data dan suara dengan kecepatan maksimal 10 megabit per second. Penggunaannya biasanya ada di token ring dan 10BASE-T Ethernet. Yang kemudian ada kategori Cat 4. Bisa dilihat di sini. Cat 3 dan Cat 4 penggunaannya sama. Tetapi pada Cat 4 ini kualitas transmisinya lebih baik dan kecepatannya maksimal adalah 16 megabit per second. Selanjutnya ada Cat 5. Cat 5 ini memiliki kecepatan hingga 100 megabit per second. Kabel ini memiliki karakteristik kelistrikan yang baik sehingga disarankan untuk semua instalasi jaringan. Bisa dilihat di sini Cat 5 penggunaannya ada di token ring, Ethernet, dan fast Ethernet. Yang selanjutnya adalah kategori Cat 5e. Jadi Cat 5e ini adalah versi Cat 5 yang sudah ditingkatkan, jadi lebih
lebih handal lagi daripada yang Cat 5. Dari kemampuannya saja bandwidthnya sangat lebih besar daripada Cat 5 dan kecepatannya maksimal 1 gigabit per second dan memiliki noise yang sangat kecil. Penggunaannya ada di Ethernet, Fast Ethernet, dan Gigabit Ethernet. Kemudian kategori Cat 6. Cat 6 ini adalah jenis kabel dengan sertifikat resmi paling tinggi. Waktu delay-nya nyaris 0, yang artinya noise-nya lebih kecil lagi daripada Cat 5e. Memiliki kecepatan hingga 10 gigabit per second dan penggunaannya ada di Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet. Kemudian yang terakhir ada kategori Cat 7, yaitu jenis kabel premium yang cocok untuk media yang memiliki high traffic. Kecepatannya hingga 10 gigabit per second dengan frekuensi 1000 MHz. Kabel ini mampu mengirim sinyal dan data sebesar 40 gigabit per second. Jadi sangat besar dan cepat. Selanjutnya ada standar warna. Jadi di dalam kabel UTP ini ada inti dan ada 8 inti kabel, dan masing-masing 8 inti kabel ini memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, ini jadi ada 568A, 568A, dan juga 568B. Untuk 568A ini urutan kabelnya adalah putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan juga coklat. Sedangkan 568B dimulai dari putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Jadi bedanya hanya ada di letak kabel putih hijau, putih oranye, dan juga oranye. Nah, masing-masing warna ini memiliki fungsi yang berbeda. Jadi untuk fungsi yang mentransmisikan data, yaitu kabel yang berwarna putih hijau, putih oranye, dan juga oranye. Sedangkan untuk mentransmisikan suara, ada warna putih biru dan juga biru. Sedangkan untuk mentransmisikan listrik atau gelombang DC, ada warna putih coklat dan juga coklat. Nah, selanjutnya ada 2 jenis pemasangan kabel UTP. Yang pertama adalah straight kabel. Jadi straight kabel ini menghubungkan 2 perangkat yang berbeda seperti PC dengan switch dan juga PC dengan router. Nah, straight kabel ini menggunakan sambungan 568B yang diawali dengan warna putih oranye dan juga oranye. Kedua-duanya ini menggunakan 568B. Yang selanjutnya ada crossover kabel. Jadi crossover kabel ini menghubungkan 2 perangkat yang sama seperti PC dan PC serta router dengan router. Nah, kalau crossover kabel ini berbeda. Yang satu menggunakan 568B dan yang satu menggunakan 568A. Bisa dilihat dari warnanya. Yang ujung satu dimulai dari warna putih oranye dan ujung satunya lagi dimulai dari warna putih hijau dan hijau. Ini yang sebelah kiri ini adalah 568B dan yang sebelah kanan ini adalah 568A. Jadi berbeda. Diingat-ingat, untuk crossover kabel menghubungkan 2 perangkat yang sama tetapi ujungnya berbeda, sedangkan straight kabel menghubungkan 2 perangkat yang berbeda tetapi ujungnya sama. Nah, selanjutnya cara membuat kabel UTP. Nah, membuat kabel UTP ini memerlukan 4 alat. Yang pertama pasti kabel UTP dan RJ45, kemudian ada tang crimping dan juga LAN tester.
Jadi LAN tester ini nanti digunakan untuk mengecek apakah kabelnya sudah bisa digunakan atau belum. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara mengkrimping kabel UTP. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat atau mengkrimping sebuah kabel UTP. Misalnya sekarang kita akan membuat sambungan untuk T568B dengan urutan warna putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Mari kita mulai. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengupas kabel bagian luar, kemudian menata supaya warnanya bisa berurutan, lalu diurutkan warnanya dari putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Setelah disejajarkan bisa dipotong agar ukurannya rata. Nah, supaya rapi. Setelah itu masukkan ke RJ45. Pastikan ujungnya menyentuh ujung RJ45, kemudian dikrimping menggunakan tang krimping. Pastikan sudah terkrimping dengan benar. Nah, setelah selesai dikrimping bisa dicek menggunakan LAN tester, dan apabila sudah benar bisa digunakan untuk melakukan komunikasi jaringan menggunakan kabel UTP ini. Nah, itu dia penjelasan tentang kabel UTP dan juga cara memasangnya. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.